Selamat siang semuanya. Perkenalkan, nama saya Aurel Gracia Berutarian. Saya dari SMA Swasta Masehi Brastagi. Di sini saya akan menjelaskan tentang karya ilmiah saya yang berjudul Pengaruh Pola Makan Terhadap Masa Remaja pada saat ini. Saya akan mempresentasikan dari bab 1 sampai bab 5. Jadi, jangan lupa like dan komen. Mulai presentasi saya. Yang pertama saya akan menjelaskan bab 1, yaitu di mana bab 1 terdapat menjadi 4 bagian, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat. Maka dari masing-masing keempat ini saya akan menjelaskan apa saja sih yang kita lakukan dalam keempat bagian-bagian ini. Makanya dari situ teman-teman, coba disimak video ini. Pertama saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari pengaruh pola makan seimbang pada kesehatan masa remaja. Pola makan seimbang pada masa remaja memiliki peran yang sangat besar. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Jika kita tidak memiliki pola makan yang tidak seimbang, maka kesehatan tubuh kita akan terganggu. Maka pola makan yang seimbang memiliki peran yang sangat penting. Karena pada masa remaja kini, pertumbuhan yang berkembang secara baik memerlukan pola makan yang seimbang supaya tidak terhambat dengan pertumbuhan atau perkembangan dalam masa remaja. Mungkin masa remaja saat ini memilih makanan yang tidak seimbang, tidak tahu bagaimana porsi yang sebenarnya yang harus dilakukan dalam kehidupan sehari-hari. Banyak remaja yang memakan makanan yang tidak sehat, maupun di sekolah, di rumah, maupun di lingkungan yang lainnya. Maka dari itu teman-teman, saya memilih judul ini supaya kita sadar bagaimana menjaga pola makan yang seimbang, terutama pola makanan sehat, yaitu 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna ini saya akan menjelaskan di bab 2. Jadi teman-teman tenang dulu. Oke. Dalam pola makanan seimbang ini di Indonesia masih sedikit kecil atau sedikit yang menggunakan atau menggunakan pola makan yang seimbang. Kenapa saya bilang begitu? Karena orang tua sekarang juga tidak memperhatikan anak-anaknya. Jadi untuk rumusan masalahnya saya akan bertanya kepada seseorang nanti, yaitu bagaimana cara menghadapi penyakit diabetes saat pola makan tidak seimbang. Yang kedua, bagaimana upaya-upaya yang kita lakukan untuk menerapkan pola makan seimbang pada masa remaja. Dan tujuan saya itu untuk mengetahui cara yang dilakukan supaya penyakit diabetes dapat ditangani dalam masa kini. Yang kedua itu untuk mengetahui upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mencegah pola makan tak seimbang pada masa remaja kini. Yang ketiga yaitu manfaat keempat, yaitu manfaat. Yang keempat yaitu manfaat. Manfaatnya ini saya ambil dari 3, bagi remaja, bagi pemerintah, bagi peneliti selanjutnya. Bagi remaja ini supaya remaja bijak dalam memilih bijak dalam melakukan pola makan yang seimbang, di mana memilih atau memilah pola makan yang tidak sehat bagi tubuh mereka. Untuk pemerintah supaya ditinjau agar melakukan edukasi pada anak remaja bagaimana cara melindungi tubuh mereka dengan melakukan pola makan yang seimbang.
kerangka teoritis. Apa saja sih di dalam kerangka teoritis itu? Yang pertama, itu kita akan menjelaskan pengertian pola makan seimbang. Yang kedua, pengertian remaja. Yang ketiga, manfaat dari pola makan seimbang bagi remaja. Yang keempat, kondisi pola makan di Indonesia pada remaja saat ini. Oke, dari keempat ini saya akan menjelaskan satu persatu apa saja yang ada dalam penelitian saya. Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian dari pola makan yang seimbang. Pola makan yang seimbang merupakan salah satu bentuk dari seseorang yang menjaga pola makan seimbangnya untuk menjaga kesehatan tubuh agar tidak terkena penyakit diabetes. Di sini, pola makan seimbang memiliki peran yang sangat penting bagi tubuh kita yang berkembang saat ini pada saat remaja. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena pada saat remaja kita memiliki tubuh yang harus kuat dengan imunnya supaya perkembangan yang pesat tidak dihambat oleh penyakit yang dinamakan diabetes atau kelebihan makanan. Jadi teman-teman, pola makan seimbang ini juga termasuk untuk menjaga porsi makan kita menjaga porsi makanan kita sehari-hari. Kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena pola makanan kita sehari-hari ini sangat dikatakan tidak baik karena kita memakan makanan yang tidak sehat di sekolah, seperti makanan bakso, seperti saus-sausan, seperti micin, kelebihan minyak atau lemak. Ini dapat menyebabkan diabetes. Kalian maukah pada masa remaja seperti ini terkena diabetes? Kalau aku sih nggak mau ya teman-teman. Maka dari itu teman-teman, kita harus tahu apa itu pola makan seimbang. Maka saya sudah menjelaskan sebelumnya, jadi mohon diperhatikan. Yang kedua, saya akan menjelaskan manfaat dari pola makan yang seimbang. Manfaat pola makan seimbang itu, ya tentu saja kan sudah kalian tahu dong. Kalau pola makan kita sehat, ya kita tidak terkena penyakit diabetes, perkembangan tubuh kita tidak terhambat, nutrisi kita juga cukup, dan imun kita juga kebal terhadap hal-hal yang tidak baik seperti penyakit. Jadi saya mengambil 6 manfaat yang dapat kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama itu pertumbuhan dan perkembangan optimal. Pertumbuhan ini seperti ya kita tumbuh tinggi atau porsi badan kita ideal pada saat remaja. Karena banyak remaja yang tidak memikirkan bagaimana dampak kedepannya saat memakan makanan yang tidak sehat, seperti memakan makanan instan. Makanan instan itu teman-teman seperti burger, kebab, dan banyak lain-lainnya. Yang kedua, energi dan kesehatan mental. Yang ketiga, pertahanan tubuh pada remaja. Yang keempat, kesehatan tulang dan gigi. Wow, ternyata teman-teman, dari manfaat pola makan yang seimbang ini, kesehatan tulang dan gigi kita juga terbantu, tahu? Apa kamu tidak tahu selama ini? Tidak. Kamu pasti belum tahu kan? Jadi, yang kelima, mengurangi resiko gangguan makanan. Yang keenam, konsentrasi dan produktivitas. Jadi, penting untuk menciptakan kesadaran tentang pentingnya pola makan seimbang dan memberikan edukasi pada remaja mengenai pentingnya memilih dan memilah makanan. Itulah manfaat yang kita terapkan di kehidupan sehari-hari jika kita melakukan pola makan seimbang. Yang ketiga, oh iya teman-teman, aturnya sebelum manfaat saya akan menjelaskan pengertian remaja. Jadi pengertian remaja belakangan aja ya. Yang ketiga, saya akan membahas kondisi pola makan seimbang di Indonesia. Kondisi pola makan di Indonesia sangatlah memperhatikan, terutama pada anak remaja saat ini. Padahal pola makan yang seimbang, sehat sangatlah membantu kesehatan tubuh untuk remaja saat ini. Bisa dikatakan bahwa pola makan merupakan perilaku dalam mengonsumsi pangan baik secara kualitas maupun kuantitas maupun kualitasnya untuk memenuhi kebutuhan gizi sehari-hari. Di penduduk Indonesia sekitar 183,7 juta. Porsi kesehatan remaja sangatlah sangatlah tidak baik karena tidak mampu memenuhi makanan bergizi. Karena ini disebabkan ekonomi keluarga atau orang tua yang tidak bercukupan. Makan sehari-hari yang tidak bergizi dapat mengganggu kesehatan kita juga, karena gizi dalam tubuh kita ini tidak terpenuhi tuh teman-teman, seperti zat besi, nutrisi, protein, dan lain-lain sebagainya. Rendahnya konsumsi pola makan seimbang sehingga pada kondisi pola makan Indonesia ini banyak anak remaja yang dapat terkena penyakit diabetes atau
maupun penyakit yang tidak diketahui apa penyakit tersebut. Dan kemudian teman-teman, ternyata dari kondisi keluarga juga dapat berpengaruh untuk anak yang di bawah umur pada masa remaja. Tahu kenapa saya mengatakan seperti itu? Karena banyak juga anak-anak di bawah umur terkena penyakit stunting karena gizi tidak terpenuhi. Maka dari itu teman-teman, bagi kita yang bercukupan harus memperhatikan gizi yang seimbang. Maka kita akan memiliki tubuh yang sehat dan gizi yang cukup. Yang terakhir saya akan menjelaskan pengertian remaja. Apa sih itu remaja? Remaja adalah kelompok yang berusia 11 sampai 24 tahun. Pada masa remaja, kita belum bisa disebut dengan dewasa karena perubahan anak-anak ke dewasa, anak-anak ke remaja, remaja ke dewasa. Maka dari itu, itulah yang disebut dengan remaja. Sekarang kita akan masuk ke bab 3, yaitu metode penelitian. Di sini saya akan menjelaskan jenis penelitian, data penelitian, metode pengumpulan data, tempat dan waktu penelitian, prosedur penelitian, dan tahap pelaksanaan. Di bab 3 ini, maaf teman-teman, di bab 3 ini saya akan menjelaskan satu persatu bagaimana kita dapat melaksanakan penelitian dengan terstruktur. Yang pertama jenis penelitian. Penelitian ini termasuk penelitian deskriptif atau deskriptif kualitatif. Dalam penelitian ini dideskripsikan fenomena dan data-data penelitian, baik bersumber dari primer maupun sekunder. Jika ada data bersifat kuantitatif, akan dikualifikasikan dengan kata-kata. Yang kedua itu data penelitian. Data penelitian ini terdiri dari dua jenis, yaitu data primer dan data sekunder. Data primer ini termasuk dari hasil pengamatan kita, yaitu terjun ke lokasi sendiri, seperti wawancara atau peserta penyebaran angket. Dan penelitian sekunder yaitu dari sosial media atau melihat jurnal orang lain untuk melihat apa yang kekurangan, apa yang kelebihan dari jurnal tersebut. Dan ketiga, metode pengumpulan data. Metodenya saya memiliki dua, yaitu metode pengamatan dan personal penelitian. Metode pengamatan, saya melakukan pengamatan ke lokasi itu tersendiri terhadap remaja atau usia yang sudah sudah lebih dewasa. Dan personal penelitian itu penyebaran angket, seperti sekarang ini saya mempresentasikan bagaimana pengaruh pola makan seimbang terhadap masa remaja kini. Yang keempat, tempat dan waktu penelitian. Tempatnya itu dilaksanakan di sekolah YPK Masehi dan di Jambur Taras. Kenapa saya di Jambur Taras? Karena di situ kemarin ada acara, jadi saya meneliti atau bertanya kepada remaja di sana. Yang kedua itu waktu penelitian. Saya melaksanakan waktu penelitian itu 1 hari, yaitu pada tanggal 27 Mei 2025. Yang kelima itu prosedur penelitian, yaitu terdapat 2 tahap persiapan, tahap pelaksanaan. Di sini tahap persiapannya saya menyiapkan pertanyaan untuk orang yang saya ingin tanyakan atau wawancarai, menyiapkan surat izin jika perlu, jika tidak usah diterapkan pada tahap pelaksanaan ini. Yang kedua tahap penelitian ini. Tahap kedua itu tahap pelaksanaan. Saya mencari subjek untuk diamati dan ditanyakan. Setelah mereka menjawab, saya akan mengambil kesimpulan untuk menjawab pertanyaan itu sendiri dan melakukan subjek penelitian dalam tahap pelaksanaan ini. Sekarang kita akan masuk ke bab 4, hasil penelitian dan pembahasan. Di sini saya akan menjelaskan hasil penelitian saya lakukan pada tanggal 27 Mei 2025. Jadi disimak ya teman-teman. Yang pertama saya akan membahas hasil penelitian saya, yaitu menerapkan pola makan seimbang pada masa remaja kini. Menurut Ditkes Bandung 2023, penerapan pola makan seimbang pada masa remaja sangat penting karena masa ini merupakan fase pertumbuhan dan perkembangan yang pesat, sehingga membutuhkan asupan
gizi yang mencukupi dapat membantu perubahan baik fisik maupun psikis dan menyebabkan remaja dalam kondisi rawan proses pematangan organ reproduksi remaja. Yang kedua, dari rumusan masalah saya yaitu cara-caranya saya akan jelaskan selanjutnya. Cara mengurangi penyakit diabetes. Yang pertama, kontrol asupan karbohidrat. Memilih karbohidrat seperti beras merah, roti, gandum, dan ubi. Hindari karbohidrat sederhana seperti gula putih dan lain-lainnya. Aktivitas fisik yang teratur. Ini seperti olahraga. Ketika kita terkena penyakit diabetes, teman-teman, kita lebih baik melakukan aktivitas fisik yang teratur seperti olahraga. Dan yang ketiga itu kendalikan berat badan. Mungkin kendalikan berat badan ini seperti ya memilih dan memilah makanan-makanan yang kita makan sehari-hari. Yang selanjutnya itu ada perbanyak konsumsi serat, kurangi konsumsi lemak jenuh, dan hindari makanan dan minuman ultra proses. Cara hidup sehat bagi pasien diabetes. Saya akan menjelaskan diabetes adalah penyakit metabolik kronik yang menjadi masalah kesehatan di berbagai belahan dunia, khususnya diabetes mellitus DM tipe 2. Sehingga saat ini diperkirakan ada sekitar 6,6% dari total penduduk dunia yang menderita diabetes. Berikut berbagai cara untuk menjaga pola hidup sehat bagi pasien diabetes. Kelola stres dengan catat tingkat stres pada skala 1 sampai 10. Dan mengatur waktu supaya memilih makanan yang sehat dan olahraga. Ya, terakhir pembahasan manfaat mengurangi penyakit diabetes dan menjaga pola makan dan hidup sehat sangatlah vital bagi kehidupan di lingkungan remaja, bahkan anak sekolah. Dengan menjaga kedua cara ini, remaja saat ini dapat menghindari penyakit diabetes yang sedang meraknya disebabkan oleh pola makan yang tidak seimbang dan mengonsumsi makanan instan. Dengan kegiatan ini merupakan komponen baik pemerintah, masyarakat maupun pihak-pihak lainnya. Jadi, kita harus mengurangi makanan instan dan melakukan cara untuk menggunakan pola makan yang seimbang. Wah, sudah bab 5 nih. Jadi, bab 5 ini kita akan membahas simpulan dan saran. Simpulan atau kesimpulannya sama saja, teman-teman. Simpulannya, pola makan yang seimbang terhadap kesehatan remaja memiliki pengaruh yang besar terhadap masa tumbuhan kembang secara cepat dengan membutuhkan asupan makanan yang sehat dan bergizi. Pengaruh pola makan tak seimbang dapat mempengaruhi kesehatan remaja, terutama dapat terkena penyakit diabetes akibat makan instan dengan berlebihan. Selain itu, jarangnya beraktivitas atau yang disebut dengan olahraga di pagi hari atau sore hari. Stres yang berkepanjangan. Jadi teman-teman, kita harus juga mengurangi stres kita supaya kita tidak mengalami penyakit diabetes. Yang kedua, saran. Saya membuat 3 saran. Yang pertama, remaja sebaiknya bijak dalam memilih makanan saat di luar rumah maupun di rumah. Di luar rumah ini seperti ya kita jalan-jalan, di sekolah, dan di lingkungan sekitar kita. Yang kedua, pengawasan juga penting dalam mengatasi masalah ini dengan pengawasan orang tua, teman sebaya, dan guru untuk pola makan seimbang terhadap remaja. Yang ketiga, diperlukan edukasi yang mendorong remaja untuk memahami pengaruh pola makan seimbang dan bijak dalam memilih makanan yang sehat. Jadi teman-teman, untuk itu marilah kita membangun Indonesia yang sehat dan 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat 5 sempurna harus kita terapkan di kehidupan sehari-hari kita. Sekian dari saya, terima kasih.